Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bisa menyelesaikan video presentasi ini. Yang terhormat, Ibu Intan Diane Binangkit, SE MSI AFA, sebagai dosen pengajar. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Sebelum dimulai diskusi kami, alangkah baiknya kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri. Jessica Romauli, Sari Yulinda Putri, Ratna Mulyanti, Heri Novitrianto, Najwa Bintang Maharani, Dian Artalingga. Selanjutnya adalah cara pengolahan data menggunakan SPSS. Langkah pertama, kita buka program SPSS-nya. Untuk data yang akan diuji, di sini kami sudah mempersiapkan datanya di Microsoft Excel. Kami mempunyai dua data penelitian, yaitu data usia karyawan sebagai variabel X dan data berat badan karyawan sebagai variabel Y. Kita kembali lagi ke SPSS-nya. Muncul tampilan awal dari SPSS. Bisa dilihat pojok kiri bawah terdapat data view dan variabel view, di mana untuk melakukan pengolahan data, pengerjaannya dimulai di variabel view. Pada bagian name, kita buat usia dan baris kedua adalah BB atau berat badan. Untuk di kolom desimal, label, dan measure akan diubah. Di kolom desimal kita buat 0. Di kolom label kita buat kelengkapan data dari kolom name, yaitu usia karyawan dan berat badan karyawan. Untuk kolom measure kita ganti scale. Kemudian kita pindah ke data view, di mana kolom pertama dan kedua sudah muncul nama variabelnya usia dan BB. Lalu kita pergi ke Microsoft Excel dengan data yang berjumlah 12 sampel dan copy data yang sudah ada di Microsoft Excel. Caranya, blok data usia dan BB sampai bawah. Kemudian kembali lagi ke SPSS di data view lalu dipastikan. Ini adalah proses penginputan data. Langkah selanjutnya, pilih menu Analyze, Regression, Linear, kemudian akan muncul kotak dialog. Variabel usia karyawan kita masukkan di kolom independen dan berat badan karyawan di kolom dependen, lalu OK. Dan muncul hasil output SPSS. Di sini kami akan membahas hasil outputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Artalingga dengan NIM 190304232. Baiklah, ini adalah output dari SPSS. Kemudian, tahap berikutnya adalah menjelaskan atau menginterpretasi dari output berikut atau yang sudah keluar ini. Yang pertama adalah variables entered or removed. Output bagian pertama, variables entered or removed, tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel usia karyawan sebagai variabel independen dan berat badan karyawan sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Lanjut ke output yang kedua, model summary. Output bagian kedua, model summary, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,493, sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan variabel X terhadap variabel Y dan total hubungannya sebesar 0,493. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,243 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas usia karyawan terhadap variabel terikat berat badan karyawan adalah sebesar 24,3%. Lanjut ke tabel ANOVA. Output bagian ketiga atau ANOVA, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 3,206 dengan tingkat signifikasi 0,104, artinya lebih besar dari 0,05.
Maka, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel berat badan karyawan, atau dengan kata lain, tidak ada pengaruh variabel usia karyawan X terhadap variabel berat badan karyawan Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Bintang Marani. Saya akan menjelaskan materi tentang output SPSS coefficient. Nah, untuk angka konstannya sendiri itu yang A itu ada 35,825. Nah, angka konstan dari A ini itu under standardized coefficient, bernilainya itu 35,85 tadi. Nah, angka ini mempunyai arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi itu sebesar 35,825. Nah, untuk yang B itu ada koefisien regresi X. Dia hitungannya sebesar 0,789. Nah, ini menyatakan bahwa adanya penambahan 1%, maka nilai koefisiennya itu bertambah sebesar 0,759. Nah, untuk rumus persamaan regresi, ini ada Y sama dengan A ditambah BX. Nah, Y tadi sama dengan hitungan A tadi adalah 35,825 ditambah dengan BX yaitu nilainya 0,789X. Koefisiennya tetap. Nah, untuk pengambilan keputusan itu koefisien nilai signifikansinya itu adalah 0,104. Nah, ini menunjukkan dia lebih besar daripada nilai probabilitas yaitu 0,05 sehingga bisa dikatakan dia tidak berpengaruh. Untuk mencari T hitung, nilai T hitung itu sebesar 1,791. Nah, nilai T hitung itu lebih kecil daripada T-table yang udah dicari sebelumnya, yaitu rumus T-table-nya A per 2 dibagi N dikurang K dikurang 1. Nah, A itu adalah nilai probabilitas dibagi dengan 2 dibagi 12 dikurang 1 dikurang 1. Nah, nilai probabilitas itu menjadi 0,025 dibagi 10. Nah, 10 ini adalah tabel distribusi nilai T-table. Nah, makanya nilai T hitung itu dibandingkan dengan T-table-nya tadi. Nah, nilai T hitung kita sebesar 1,791. Artinya dia lebih kecil daripada hitungan T-table sebesar 2,228, yang artinya dia juga tidak berpengaruh. Sehingga bisa disimpulkan bahwa H0 itu atau usia karyawan itu dia tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan berat badan. Nah, atau dengan kata lain konstannya itu H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Penafsiran data. Yang pertama, membuat persamaan regresi linear sederhana. Secara umum, rumus persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. Sementara untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien berikut. Diketahui nilai konstan A sebesar 35,825, sedang nilai usia karyawan atau konstan B sebesar 0,789, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis dengan Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 35,825 plus 0,789X. Persamaan regresi tersebut dapat diterjemahkan sebagai yang pertama A. Angka konstan dari unstandardized coefficient. Dalam kasus ini, nilainya sebesar 35,825. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada usia karyawan, maka nilai konstan berat badan karyawan adalah sebesar 35,825. Yang B, angka koefisien regresi, nilainya sebesar 0,789. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat usia karyawan, maka berat badan karyawan akan meningkat sebesar 0,789. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa usia karyawan berpengaruh positif terhadap berat badan karyawan. Yang kedua, uji hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Sekedar mengingatkan bahwa hipotesis yang saya ajukan dalam analisis regresi linear sederhana ini adalah
HO, tidak ada pengaruh usia karyawan terhadap berat badan karyawan, yang dimana HO diterima. HA, ada pengaruh usia karyawan terhadap berat badan karyawan, yang dimana HA ditolak. Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dalam arti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,005 atau dengan cara lain, yakni membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Linda Putri, NIM 2103040008. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis membandingkan signifikasi dengan 0,05. Jika nilai signifikansi 0,104 lebih besar dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh usia karyawan terhadap berat badan karyawan. Signifikansi diketahui sebesar 0,104 lebih besar dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh usia karyawan terhadap berat badan karyawan. Sebaliknya, jika nilai T terhitung 1,791 lebih kecil dari T tabel 2,228, maka tidak ada pengaruh signifikansi usia karyawan terhadap berat badan karyawan. Karena nilai T terhitung sebesar 1,791 lebih besar dari T tabel 2,228, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh usia karyawan terhadap berat badan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Mulyanti selanjutnya akan menjelaskan tentang histogram pada berat badan karyawan. Di sini dapat kita lihat kurva uji regresi linear sederhana. 0, 1, 2, 3 itu dinamakan frekuensi, negatif 1,5, negatif 1,0, negatif 0,5, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5 itu dinamakan regression standardized residual. Pada kurva ini dapat kita lihat tidak ada pengaruh karena area berpengaruh negatif dan area berpengaruh positifnya itu seimbang. Yang dinamakan area berpengaruh negatifnya itu dari negatif 1,5, negatif 1,0, negatif 0,5. Dan area yang berpengaruh positifnya itu dari 0,5, 1,0, 1,5. Namun, jika nilai terhitung letaknya lebih besar di positif, maka pengaruh positif itu maknanya semakin positif variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Begitu juga dengan sebaliknya. Dari output di atas, diketahui nilai R² sebesar 0,243. Nilai ini mengandung arti berpengaruh pada usia karyawan, yaitu X, terhadap berat badan, yaitu Y, adalah sebesar 0,243%, sedangkan 75,7% berat badan dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Kesimpulan dari uji analisis regresi linear sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa usia karyawan yaitu X berpengaruh positif terhadap berat badan yaitu Y. Dengan total pengaruh sebesar 24,3%, pengaruh ini bermakna usia karyawan tidak berpengaruh pada berat badan karena 24,3% usia karyawan lebih kecil dari 75,7% berat badan. Sekian dari kesimpulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2.
Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.